hadir di sini saat ini. Amin. Kami merindukan kehadiran-Mu Tuhan. Rindukan Roh-Mu lagi saat ini. Saat ini Yesus. Saat ini. Saat ini Yesus. Saat ini. Yesus. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. 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 Terima kasih. Terima kasih. Dalam pengurahan dan anak-anak muda. Roh hikmat, roh pengertian, roh keperkasaan, roh keberanian, roh kekudusan, roh keberuntungan mengalir para anak muda. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Mengalirlah, penuhi dengan roh hikmat, roh pengertian, roh keberanian, kekudusan, keperkasaan dari Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati malam hari ini yang kami sudah hadir di tempat ini. Juga Tuhan, untuk yang belum bisa hadir, minggu depan biarlah mereka beramai-ramai hadir, bergabung bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Tuhan, Kami bersuka cita, Kami sambut firman-Mu. Firman-Mu menyembuhkan, memulihkan, firman-Mu memberkati kami, firman-Mu mendidik, mengajar anak-anak muda, generasi milenial di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Silakan duduk. Salam. Halo. Ya, puji nama Tuhan. Saya mengundang untuk hari Senin, boleh daripada di rumah, boleh sama-sama bergabung di doa bersama di tempat ini. Karena doa itu menghasilkan mujizat, doa menolong saudara untuk saudara terima pengurapan. Doa adalah sesuatu yang melahirkan yang mustahil bagi manusia, tidak mustahil bagi Allah. Amin. Amin anak muda. Amin. Ya. Kita mau belajar dengan temanya, yaitu tentang ada 4 ciri, ya, tapi di situ akan membawa kita di dalam keberhasilan, ya, akan membawa kita di dalam keberuntungan, akan membawa kita di dalam perkara mujizat Tuhan, akan membawa anak-anak muda di dalam langkah-langkah yang penuh berkat-berkat. Ya, itu katakan amin. Amin. Iya, mari sama kita buka firman Tuhan kita yang tidak ada Alkitab atau HP yang tidak ada Android, boleh lihat di media sosial, di multimedia, di proyektor. Kita belajar yang pertama di dalam Yohanes 12 ayat 26. Yohanes berapa? 12 ayat 26. Saya akan bacakan. Kalau saudara nampak boleh dibaca dengan saya, ya. Yohanes berapa tadi? Yohanes 12 ayat 26. Yang pertama adalah mau mengikuti Tuhan Yesus, atau mau mengikuti pemimpin, atau mau mengikuti orang yang sudah berhasil, kira-kira seperti itu. Yuk kita baca ayat 12 ayat 26. 1, 2, 3. Siapa yang melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Apa kata dihormati? Ya, dihormati itu bagian dari berkat. Dihormati bagian dari penghargaan. Dihormati bagian dari hadiah. Jadi kalau kita mau mengikuti Tuhan,
Saudara mau apa yang diperintahkan oleh Tuhan? Yang sudah kata amin. Amin. Contoh kata Tuhan, kamu harus belajar puasa, kata Tuhan. Kita jangan melawan, kita belajar puasa, jangan makan terus. Yang sudah katakan amin. Amin. Kenapa? Karena di dalam puasa itu ada berkatnya. Kenapa Tuhan Yesus mengajarkan puasa di dalam Alkitab? Itu ada berkatnya. Yang sudah katakan itu salah satu contoh. Umpamanya kamu harus bisa mengasihi temanmu, atau kamu harus bisa mengasihi musuhmu. Bisa nggak mengasihi musuh? Halo, halo, bisa nggak? Bisa nggak mengasihi musuh? Bisa nggak mengasihi pacar? Bisa. Bisa. Bisa nggak mengasihi teman? Bisa. Bisa nggak mengasihi musuh? Masih susah. Ya, itu adalah firman. Itu adalah bukan asal-asalan. Kenapa kita harus mengasihi musuh? Supaya kita nggak punya musuh. Enak nggak punya musuh? Nggak enak. Enak nggak punya teman? Enak. Enak. Ya. Amin. Amin. Siapa di sini yang punya teman lebih dari 10? Angkat tangan. Ya. Tinggi-tinggi, jangan gini, angkat tangan tinggi gini, ngompong. Ya. Oke, siapa yang punya teman lebih dari 15? Angkat tangan. Banyak Bapak udah bilang. Siapa yang punya teman lebih dari 20? Ya ada. Siapa yang punya teman lebih dari 30? Masih ada sih Pak, Masih ada. Siapa yang punya teman lebih dari 50? Ada. Masih lah. Masih hebat. Siapa yang punya teman lebih dari 70? 100 masih lah, orang segini ke surga doang. Nah, enggak, masih berkurang, tinggal 2 orang yang punya 70. Siapa yang punya teman 100? Masih lah. 3 orang, si Rita, Yori, sama si apa? Sarah, kan gitu kan? Makin berkurang, ya. Makin banyak teman itu makin berkah. Kenapa kita punya teman sedikit? Ya. Karena apa? Karena kurang bergaul, kurang berteman, kurang bersahabat. Jadi ini salah satu contoh untuk kita mengasihi, untuk kita supaya kita berhasil, membawa kita berhasil. Contoh, kalau kita mencari pekerjaan saja, ya, kalau kita punya teman banyak, tanya 1 nggak ada, tanya 2 nggak ada, tanya sampai 10 nggak ada, ke 37 orang baru ada. Karena apa? Karena punya teman banyak. Oh, tuh ada di kantor ada lowongan pekerjaan, di tempat kerjaku ada lowongan pekerjaan. Tapi kalau punya teman-teman 4 orang, ditanya tempatnya nggak ada semuanya. Stres kita. Karena kita punya teman 4 orang. Makanya kita harus banyak punya teman. Sudah katakan amin. Iya, banyak. Justru punya teman yang banyak itu adalah menguntungkan buat kita daripada kita punya musuh. Ngerti? Amin. Iya, jadi kita harus mengikuti Tuhan Yesus sudah benar, mengikuti pemimpin yang sudah berhasil, atau mengikuti orang tua kita, ya, yang sudah berhasil. Mengikuti siapa lagi? Teman kita yang sudah berhasil. Kita tanya, begitu. Sudah katakan amin. Ada contoh anak muda namanya Rizdo. Dia itu pengen melamar tentara, sampai 4 kali dia baru jebol. 1 kali gagal, 2 kali gagal, 3 kali gagal. Akhirnya dia tanya teman-teman tentara-tentara yang lulus itu, kenapa kamu bisa lulus? Gimana caranya? Harus olahraga, harus berenang, harus bergaul sama atasan, harus menjalin pertemanan. Begitu, dia lakukan. Akhirnya lamar lagi, jebol dia jadi angkatan udara. Sekarang ada di Jakarta dia. Anak muda kita ya di Rama-Rama sana. Ya. 4 kali ya. Jadi jangan kita baru sekali sudah mundur, baru gagal sekali. Untuk melamar pegawai negeri juga gitu. Ya. Lamar, gagal. Lamar lagi, gagal. Lamar lagi. Gitu. Kalau kita mau pacaran,
melamar wanita atau pacar, melamar cowok, kan gitu kan? Ditolak satu, udahlah, udah ditolak, ya nggak dapat pacar, kan gitu kan? Lamar lagi, ya kedua, gitu kan? Ya, yang ketiga, kenapa ditolak? Belajar, ya kan gitu kan? Mungkin bau badanmu nggak pernah mandi, nah, besok mandi, ya gitu kan? Pakai parfum, sisir, kan begitu kan? Pangkas, begitu kan? Dibawain martabak, gitu kan? Pulsanya dibelikan, paketnya dibelikan, baru ngomong jatuh cinta sama kamu. Aku juga jatuh cinta bang sama kamu. Nah, diterima kan? Gara-gara apa? Gara-gara martabak, gara-gara mandi. Ngerti ya? Artinya apa? Ada usaha terus menerus. Sudah katakan amin? Iya. Itu yang pertama, kita harus mengikuti yang sudah berhasil. Yang pertama mengikuti Tuhan Yesus. Itu juga katakan amin. Yang kedua, kita buka di dalam Yakobus 1 ayat 2. Yakobus berapa? 1? Iya, Yakobus 1 ayat 2. Ya, Yakobus 1 ayat 2. Yuk kita baca Yakobus 1 ayat 2. Baca Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2. Kita baca 1, 2, 3. Saudara-saudara, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh berbagai-bagai pencobaan. Nah, kenapa ini dikatakan demikian? Yang kedua ini untuk kita berhasil itu mau diproses. Katakan mau diproses. Mau diproses. Mau kerja keras. Katakan mau kerja keras. Mau kerja keras. Kalau tidur aja, menyerah aja, ya nggak mau menderita, nggak mau kerja keras, nggak mau apalagi diproses. Ada nggak tiba-tiba bakso itu datang ke hadapanmu? Nggak bisa. Saudara harus beli. Saudara minimal harus telepon COD, kan gitu kan? Apa namanya itu? Apa namanya? Ya, online, kan gitu kan? Dan itu pun harus bayar. Duitnya dari mana? Kan gitu kan? Duitnya dari mana? Nah, disinilah kita harus kerja keras. Gak bisa saudara itu main HP dari pagi, udah main HP siang masih juga, sore masih juga, malam masih juga. Terus kapan belajarnya? Terus kapan kerjanya? Kan gitu kan? Terus kapan doanya? Terus kapan baca Alkitabnya? Gitu kan? Terus kapan bantu orang tuanya? PR sampai panjang, kan gitu kan, dari kerjakan. Saya kadang nengok sama ibu gembala itu, wah ini nggak pernah kerjakan PR, ini nggak pernah kerjakan tugas. Kok seperti itu? Dikasih nilai berapa? Mau dikasih nilai berapa kalau nggak mau kerjakan PR? Mengerti? Mengerti atau mengerti? Harus bertobat, mau diproses. Katakan mau diproses. Mau diproses. Ini adalah kerja keras. Jadi untuk kita berhasil meraih keberhasilan, kita itu bangga kalau engkau itu ada kerajinan. Kenapa Bang Yori disuruh kita datang cepat-cepat? Itu enggak apa namanya ya? Enggak asal-asalan. Ada maksud supaya apa? Melatih disiplin. Betul atau betul? Betul. Melatih disiplin ini bagian dari kerja keras. Engkau harus dilatih jadi aser. Jadi aser itu bagaimana? Apakah cuma duduk saja, ya, senyumnya, salamannya, mengantar dari depan itu sampai ke tempat duduk, itu nggak semudah yang kau bayangkan jadi aser. Kalau saudara jadi salesman, saudara lihat salesman mobil-mobil atau salesman Honda, itu dipasang wanita cantik-cantik, udah cantik, tinggi, putih, dan itu kalau senyum, waduh kelepok-kelepok semua, malaikat pun jatuh cinta. Ini gitu kan? Kenapa demikian? Itu nggak asal-asalan. Itu bagian dari aser itu. Ya,
Tadinya nggak pengen beli mobil, tapi gara-gara omongannya salesman ini yang ramah, yang lembut, yang baik, jadi beli mobil jadinya. Yang tadinya nggak ada duit, diada-adakan duit untuk bisa beli mobil. Yang tadinya mau beli tanah kayak, mau beli sawit kayak, nggak jadi. Akhirnya jadi beli mobil. Kenapa? Karena dia melayani dengan baik. Mengerti? Gereja nggak boleh kalah dengan itu tukang salesman mobil, apalagi salesman rokok. Pernah ketemu salesman rokok? Pernah ketemu nggak salesman rokok? Saya pernah ketemu di Sibang tuh, turun dari mobil, pakai rok mini, bajunya cantik, gitu kan, bersih, kan gitu kan, rapi, harum, kan gitu kan. Padahal ada rokok di kedai, kan gitu kan. Padahal ada rokok di kedai, tapi harus beli rokoknya orang ini yang dibawa oleh wanita ini, cewek ini. Kenapa? Karena itu pelayanannya bagus. Mengerti atau mengerti? Mengerti. Bagaimana pemuda GSG berhasil? Engkau harus memiliki nilai jual yang berkualitas. Nilai jual yang berkualitas, senyumnya, sisiran rambutnya, bajunya, cara berjalannya, cara ngomongnya. Wah, itu nggak main-main. Cara duduknya itu ada sekolahnya. Cara makannya nggak asal. Untuk apa? Untuk nilai jual tinggi berkualitas, sehingga engkau mendapatkan pekerjaan yang cocok, dibayar mahal dibanding dengan yang lain. Karena yang lain asal, ngerti asal? Asal pakai baju, asal duduk, asal ngomong, gitu kan? Asal sisiran, gitu kan? Jadi nggak boleh asal dengan yang serius itu akan nilai jualnya lebih yang serius. Setuju, katakan amin. Cara jogetnya kenapa diajarin tadi di jogetnya? Itu juga nggak main-main. Kenapa? Penyembahan sama Tuhan itu pengen yang sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh engkau mengekspresikan kalau bahagia, engkau ekspresinya bahagia. Masa lagunya bahagia, engkau nangis sendiri? Aneh apa aneh? Aneh. Ya, orang lain bertepuk tangan, engkau tidur, kan aneh tuh. Ya, orang lain bersemangat, engkau lemas, kan gitu kan? Ini perlu bertobat seperti ini. Kita semua. Supaya apa? Supaya kita dapat nilai jual tinggi. Ya, kita layak dihargai, kita layak digaji besar. Kira-kira seperti itu. Mengerti atau mengerti? Mengerti. Kenapa ada yang digaji besar dan digaji rendah? Karena nilai jualmu, nilai jual kita, cara kerja kita. Sudah katakan amin. Dimanapun engkau bekerja, perbaikilah karakter, perbaikilah diri kita, kedisiplinan kita. Ya, sudah katakan amin. Ini penting. Jadi kita harus mau kerja keras. Yang ketiga, ada 4 ya. Yang ketiga, kita baca di dalam Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35. Matius 25 ayat 35. Yuk kita baca 1, 2. Sudah ketemu belum? 1, 2, 3. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku apa? Tumpangan. 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku apa? Pakaian. Ketika aku sakit, kamu apa? Menjenguk aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Apa artinya ini, Pak Pendeta? Artinya ini adalah bersedia ringan tangan membantu orang lain. Mengerti? Bersedia ringan tangan membantu orang lain. Ya, saya pernah itu melihat di video, saudara, sama-sama antri melamar pekerjaan. Mulai dari parkir, ya, mulai dari parkir.
Apa yang terjadi? Ya, bosnya ini pura-pura dia pakai mobil yang butut, dia mogok di depan pagar. Yang lain pada mau melamar kerjaan karena takut terlambat, tidak ada satupun yang nolong. Tapi ada anak gadis, dia relakan untuk turun dari sepeda motornya untuk mencoba mendorongnya, tapi nggak kuat. Ya, tapi dia sudah berusaha untuk mendorongnya, untuk membantu. Gara-gara dia mendorong-dorong mobil, akhirnya dia terlambatlah masuk di dalam melamar pekerjaan. Ya, ketika dipanggil satu, semua panggil, jatahnya lah anak gadis yang dorong tadi. Kan gitu kan? Apa yang terjadi? Semuanya ditolak, nggak diterima. Tapi anak gadis ini yang ikut dorong tadi diterima. Kenapa dia diterima? Dia peduli kepada orang lain. Mengerti? Kalau dia peduli sama orang lain aja dia peduli, dia nggak hiraukan. Bahkan waktu ikut dorong itu, nah nanti kamu terlambat loh mau ngelamar kerjaan. Enggak, nolong bapak lebih penting. Soal pekerjaan nanti ada di tempat lain, umpamanya nggak bisa diterima di situ, nanti ada Tuhan kasih yang lain. Dari situ bos ini sudah hatinya sudah gitu, sudah renyuh, sudah nilai plus. Bapak ibu, bapak ibu, anak-anak muda, ngerti maksudnya? Paham. Menolong orang lain itu nilai plus. Ketika kita menolong orang lain, maka Tuhan akan memberikan pertolongan lewat orang lain untuk menolong engkau. Ngerti atau ngerti? Tapi kalau kita nggak peduli orang lain, jangan kita minta peduli dengan orang lain, karena kita sendiri tidak peduli. Kalau engkau peduli sama orang lain, Tuhan itu nggak buta. 24 jam dia nggak tidur. Dia mengawasi seluruh anak-anaknya. Yang setuju katakan amin. Amin. Matanya memandang ke seluruh penjuru bumi. Itu apa? Memberi berkat, memberi kepastian, mengajar, membimbing, menegur. Jadi mari pedulilah kepada orang lain. Yang setuju katakan amin. Amin. Ini akan membawa keuntungan, keberhasilan buat kita. Seolah-olah kita sepertinya terlambat, tapi Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita. Yang setuju katakan amin. Amin. Yang terakhir, ya, yang terakhir. Di dalam Matius 25, ya, ayat 40. Matius 25 ayat 40 yang terakhir. Yuk, kalau udah ketemu kita baca 1, 2, 3. Raja itu akan menjawab mereka, sesungguhnya aku berkata kepadamu, segala sesuatu yang telah kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Melakukannya untuk aku. Kamu telah melakukannya untuk aku. Ketika kamu seolah-olah kamu tuh cuman hanya menolong orang yang nyebrang jalan lah. Ya, orang buta nyebrang jalan. Ya. Itu kamu sudah melakukan untuk Tuhan. Kenapa kamu melakukan untuk Tuhan? Karena orang buta ini siapa? Orang buta ini umatnya Tuhan atau bukan? Halo? Umatnya Tuhan. Umatnya Tuhan. Orang miskin umatnya Tuhan atau bukan? Ya, orang gila umatnya Tuhan atau bukan? Orang sakit umatnya Tuhan atau bukan? Ketika kita menolong itu, kita itu sepertinya itu melayani Tuhan, bukan sepertinya. Memang saudara itu melayani Tuhan lewat orang-orang itu. Yang setuju katakan amin. Amin. Belajarlah, saudara akan diberkati. Amin. Yang terakhir ini namanya kita jadi apa namanya? Pelaku. Katakan pelaku. Pelaku. Jadi ketika engkau diajar oleh gurumu, diajar oleh orang tuamu, diajar oleh pendetamu, engkau bukan hanya dengar telinganya,
Tapi selain mendengar, Melakukan. Katakan melakukan. Melakukan. Olahraga ya olahraga. Karena olahraga itu selain sehat untuk diri kita, ada keuntungan. Kalau engkau melamar Polri atau TNI, itu contohnya. Puasa ya puasa untuk keuntungan untuk kita. Ya, juga kita mendekatkan diri sama Tuhan. Disiplin ada untungnya. Ya, selain engkau itu orang yang betul-betul jadi berkat, sehingga tempatmu kerja atau tempatmu sekolah atau tempatmu gereja, engkau betul-betul menjadi orang yang berwibawa, orang bisa diatur disiplin. Ngerti anak-anak muda, khususnya yang laki-laki, minggu depan gak boleh terlambat. Itu juga katakan amin. Kecuali ya betul-betul memang hondamu mogok di jalan, kita maklum. Tapi kalau engkau lama-lamain di rumah, kecuali ya seperti Asrida selalu katanya jam 8 baru pulang, tapi puji Tuhan ini sudah bisa hadir tempat ini walaupun setengah 8 gitu. Seperti itu hal itu. Ada perjuangan untuk kita itu mau berubah lebih baik. Ngerti Kevin? Ada perjuangan dari diri kita untuk kita mau berubah lebih baik. Setuju katakan amin. Kenapa? Gereja ini harus regenerasi kepemimpinan yang baru. Setuju katakan amin. Enggak seterusnya saya regenerasi. Kenapa? Karena memang begitulah putaran itu. Yang tua ke surga, yang muda jadi tua. Terus begitu. Jadi harus engkau memiliki memiliki kualitas yang terbaik untuk bisa memimpin. Yang setuju katakan amin. Oke, kita bangkit berdiri. Kita akhiri firman Tuhan ini. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Pakailah ya Tuhan, pakailah sesuai dengan kehendakmu. Pakai kami Tuhan, pakailah sesuai dengan Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman. Biarlah anak-anak muda di tempat ini mau mengikuti Tuhan Yesus, mau mengikuti pemimpin, mengikuti apa kata orang tua, kata guru, mau kerja keras, mau diproses, mungkin bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian, mau menderita memikul salib, mau melayani, membantu menolong orang lain, mengutamakan orang lain lebih utama, mengutamakan pelayanan, mengutamakan sekolah, mengutamakan orang lain. Mau jadi pelaku, bukan hanya mendengar telinga kami Tuhan, tetapi melakukan. Belajar untuk doa, belajar untuk melayani, belajar untuk memimpin, belajar untuk bekerja, belajar mengerjakan PR lebih awal, belajar untuk datang lebih awal. Terima kasih ya Tuhan, jadi contoh, jadi teladan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saya percaya pemuda BBGSD akan makin diberkati Tuhan, dibuat berhasil,
dibuat beruntung, dibuat segala cita-citanya tercapai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama kita berdoa untuk minggu depan, malam minggu depan. Kita doakan teman kita yang tidak bisa hadir, kalau tahu namanya sebutkan namanya, untuk mereka bisa hadir minggu depan. Tuhan, kami berdoa untuk malam minggu yang akan datang. Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tidak tahu satu persatu ya Bapa, nama-nama mereka yang tidak bisa hadir hari ini. Tuhan, kami berdoa minggu depan tuh mereka bisa hadir bersama-sama ya Bapa. Kau datangkan pemuda-pemudi yang baru bergabung. Biarlah setiap kami setia membawa jiwa, setia melayani, setia beribadah, setia ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita berdoa untuk ibadah minggu besok. Ora lama sanagara lama tagara. Tuhan, berkati ibadah minggu besok ya Bapa. Engkau berkati pengkhotbah, pemusik, singer, pemimpin pujian, guru sekolah minggu, pengumuman, multimedia, alat-alat musik, kursi, gedung ini, listrik, cuaca. Berkati ya Tuhan, berkati ya Tuhan, berjalan dengan baik dan lancar. Berkati kursi-kursi, tidak ada yang kosong, penuh dengan jiwa-jiwa, penuh dengan jiwa baru, penuh dengan jiwa yang setia, jiwa yang murah hati, jiwa yang baik, jiwa yang taat. Datangkan ya Bapa. Biarlah besok kami juga dapat kenalan-kenalan yang baru ya Bapa. Biarlah besok kami juga ya Bapa, untuk sama-sama bergabung ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih kalau kami mau pulang. Lindungi kami dalam perjalanan menuju ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan sukacita ya Bapa. Mari kita angkat tangan kita untuk terima berkat. Pulanglah dan bawalah berkat damai, berkat sukacita, berkat kekuatan, kehiburan, keberhasilan, dan keberuntungan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya semua katakan amin. Silakan duduk. Ada pengumuman penting nanti sebentar ya Yori. Yang pertama soal kom. Ya, saya minta pemuda GBI GSG khususnya yang sudah ikut terjun melayani seperti Asida, Lady Reno, ya, Sarah, Ranggo, kan gitu kan, Narwar, Kevin, ya, untuk bisa mengikuti kom seri 100 itu adalah kom dasar. Kalau saudara nggak bisa membeli buku, tidak apa-apa saudara tidak membeli buku, tapi nanti saudara akan saya buatkan sertifikat dari GSG, ya, yang tidak punya buku. Tapi yang saudara beli buku itu sertifikatnya ada nomor nasional. Nomor nasional itu nomor seluruh Indonesia ini. Nah, seluruh Indonesia ini, jadi saudara itu mendapatkan sertifikat dari Jakarta langsung nasional, itu berlaku di seluruh Indonesia. Yang membeli buku, ya, itu ada nomor serinya. Mengerti? Yang tidak mampu beli buku, saudara bisa ikut. Nanti Pak Gembala, ya, saya yang akan mengeluarkan sertifikatnya. Ya, tapi sertifikat itu berlaku untuk gereja kita, tidak berlaku untuk gereja di luar. Paham? Karena kata-kata saya, yang beli buku itu berlaku di seluruh Indonesia sertifikatnya. Yang beli buku, paham anak-anak muda? Iya. Jadi besok bisa gabung jam 7 malam sampai jam 8. Yang tidak hadir di minggu kemarin kan yang hadir kan nggak banyak, ada 12 orang, padahal kita ada 21 itu ya saudara. Jadi besok yang mengajar saya jam 7 malam. Kenapa jam 7 malam? Karena saya pagi saya khotbah di Kulim, sore saya khotbah di Rama-Rama, baru pulang ke sini jam 6, baru jam 7-nya kita kom.
Untuk apa? Mengejar yang ketinggalan, yang tidak hadir minggu kemarin. Mengerti anak muda? Mengerti? Iya, oke. Saya serahkan pengumuman kepada Dora. Baik teman-teman, nanti doa penutupnya Bang Reno ya. Jadi nanti kami doa penutupnya. Jadi teman-teman, pada malam hari ini kita kan nggak ada absen. Ini udah bulan 4. Dan bagi yang saya tunjuk nanti, siapa yang asir, siapa yang doa syafaat, nanti saya tanya pada malam hari ini supaya minggu depan dia ada persiapan. Baik teman-teman, kalau pada malam hari ini terima kasih sudah hadir semuanya, mungkin nggak semuanya, tapi masih ada saya lihat yang belum sadar juga tentang masalah ibadah. Apa sih peraturan ibadah kita? Masih ada juga yang main handphone. Saya menyayangkan itu sih sebenarnya. Kenapa sih kok handphone itu terlalu penting kali di dalam ibadah? Ibadah kita itu nggak lama loh, ya. Saya berharap kedepannya kita mulai sadar untuk tidak pakai handphone di dalam